Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi manajemen S1 Universitas Pamulang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang motivasi dan komunikasi yang disusun oleh saya sendiri Mila Isna Oktaviani serta rekan saya Maya Sintia dan Milenia Teguh Atmaja. Berikut pengertian motivasi. Motivasi secara umum dapat berarti sebagai dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi yang terdapat dalam diri manusia yang menyebabkan setiap orang tersebut bertindak atau berbuat. Selanjutnya, pengertian motivasi menurut para ahli. Menurut Hamalik, pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Sardiman, pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Sedangkan, menurut Mulyasa, pengertian motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. Berikut beberapa teori-teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi Maslow. Teori motivasi Abraham Maslow adalah hierarki kebutuhan manusia yang mendasari manusia termotivasi melakukan sesuatu. Teori ini terdiri dari 5 tingkat piramida di mana urutan terbawah merupakan urutan pertama yang harus terselesaikan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan untuk mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. Orang yang kebutuhannya masih di level 1 tidak peduli dengan penghormatan, uang tabungan, dan sebagainya. Yang mereka butuhkan hanya makanan, tempat tinggal, agar kebutuhan utama mereka sehari-hari dapat terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Ketika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, seseorang akan beranjak pada level 2, yaitu kebutuhan keamanan. Di sini kita mempunyai motivasi untuk mendapatkan rumah yang lebih baik, tabungan masa depan, kesehatan yang menjamin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Ia membutuhkan kasih sayang dari kerabat dan orang-orang yang dicintainya. Di tahapan ini, manusia berusaha untuk menemukan orang-orang yang bisa dipercaya dan dekat dengannya dalam berbagai macam keadaan. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Pada level ini, manusia membutuhkan rasa hormat, status, pengakuan atas apa yang dimiliki dan juga kebebasan. Manusia ingin diakui oleh orang lain, entah itu dalam hal harta, ilmu, ataupun lainnya. Di level inilah gengsi mulai muncul. Yang kelima, aktualisasi diri. Tingkat aktualisasi diri ini merupakan tingkat di mana seseorang harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Pada tingkat ini, manusia cenderung ingin menjadi pemimpin suatu golongan agar mempunyai power atau kekuatan melakukan perubahan dengan segala yang dimilikinya. Yang kedua, teori motivasi Herzberg. Dalam teori motivasi ini disebutkan ada dua faktor yang bisa digunakan untuk menjaga motivasi dari seseorang dalam sebuah tim. Dua faktor tersebut terdiri dari: pertama, faktor motivator. Faktor pertama yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam teori Herzberg adalah motivator. Ketika seseorang bekerja, maka orang tersebut akan membutuhkan dorongan agar mereka bisa terus termotivasi dan bekerja dengan lebih keras. Beberapa faktor dari yang memotivasi seseorang diantaranya adalah pencapaian, pengakuan, pekerjaan, tanggung jawab, percepatan, promosi, pertumbuhan ilmu, dan pengembangan diri, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor hygiene. Faktor hygiene adalah faktor yang membuat karyawan puas namun tidak menimbulkan efek motivasi. Akan tetapi, jika faktor hygiene ini tidak terpenuhi, maka hal ini dapat membuat tim kecewa dan menurunkan motivasi. Contoh dari faktor ini diantaranya adalah
kenyamanan ruang kerja, peraturan perusahaan, supervisi, hubungan harmonis antar karyawan, kondisi pekerjaan, remunerasi, gaji, dan keamanan. Teori motivasi McClellan. Teori McClellan memiliki 3 poin kunci, yaitu motivasi untuk mendapat pencapaian, achievement, koneksi, appreciation, dan kekuatan, power. McClellan's Theory of Need terdiri dari need for achievement, yaitu drive to excel, achieve in relation to set of standards, strive to success, dan yang kedua ada need for power, yaitu to control other, to get desired thing done. Dan yang ketiga ada need for appreciation, yaitu friendship, good relationship. Faktor-faktor motivasi dalam organisasi, yaitu faktor internal, terdiri dari kebutuhan, harapan, kepuasan, pengembangan diri. Dan ada faktor eksternal, yaitu lingkungan organisasi, keseimbangan dan keadilan, tujuan, tantangan, hukuman, dan kepemimpinan. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi, communication berasal dari kata Latin communication yang berarti nama makna. Apabila ada dua orang terlibat dalam komunikasi dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dibicarakan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Pengertian komunikasi menurut para ahli. 1. Menurut James A. F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. 2. Menurut Anderson, pengertian komunikasi adalah rangkaian langkah serah terima maksud yang terjadi dengan dinamis serta konstan, berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. 3. Menurut leksikografer, definisi komunikasi adalah upaya yang bertujuan untuk memberi dan meraih kebersamaan. Tujuan yang ingin diinginkan kedua belah pihak akan tercapai bila mereka berkomunikasi dan memiliki pemahaman yang selaras tentang informasi yang saling ditransfer. Selanjutnya ada teori-teori komunikasi. Teori komunikasi behaviorisme, teori ini dikembangkan oleh ilmuwan John B. Watson. Teori yang dicetuskan oleh John B. Watson ini mencakup semua perilaku, termasuk respon atau tindakan balasan terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Artinya, bahwa ada lingkungan antara rangsangan dengan respon pada perilaku manusia. Jika seseorang menerima stimulus, maka dapat diprediksi bentuk respon dari orang tersebut. Lalu ada teori komunikasi Laswell. Ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga saat ini model tersebut masih digunakan. Model yang dicetuskannya adalah who atau siapa, says what atau berbicara apa, in which channel atau dengan media apa, to whom kepada siapa, dan with what effect dengan efek apa. Lalu ada teori informatif.
Teori yang menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana pemancar menggunakan media dalam komunikasi. Dalam teori informatif, jika sinyal yang dipakai media baik, maka komunikasi berjalan efektif dan sebaliknya. Klasifikasi komunikasi dari berbagai segi. Dari segi sifatnya, yang pertama ada komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi yang berlangsung lisan atau berbicara. Yang kedua, ada komunikasi tulisan atau komunikasi melalui tulisan. Yang ketiga, komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tidak berbicara atau tersirat. Selanjutnya ada dari segi arahnya. Yang pertama, komunikasi vertikal, terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah sesuai rantai perintah. Yang kedua ada komunikasi lateral atau horizontal, komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Yang terakhir ada komunikasi diagonal, komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan komunikasi. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Yang kedua, dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang ketiga, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang keempat, agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang kelima, penggerak orang lain untuk mengejar Yang kelima, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Kesimpulan dari materi ini, prestasi kerja sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Karena sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik hanya jika diikuti dengan kinerja kerja yang baik juga. Motivasi dan komunikasi di dalam bekerja sangatlah penting untuk mendukung performa kerja. Semakin tinggi motivasi yang diberikan oleh pemimpin perusahaan kepada bawahan, maka akan semakin tinggi pula produktivitas kerja karyawan. Motivasi itu sendiri adalah sesuatu yang menyebabkan kita untuk bertindak, sedangkan komunikasi merupakan pencapaian informasi dalam sebuah interaksi tatap muka yang berisi penyampaian ide, gagasan, perasaan, pikiran, makna yang diberikan pada penerima pesan dengan harapan si penerima dapat informasi yang diberikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.